Han Jiul yang melihat An datang pun langsung mendekatinya. Tetapi Han yang sedang berada di momen yang salah pun pamit dan pergi. Ketika An pergi meninggalkan Han Jiul, ia pun langsung mengejar An. Ketika sudah bersamaan, Han Jiul menjelaskan, tetapi An tidak ingin mendengarkannya. Lalu An pergi meninggalkan Han Jiul. An pergi sendirian, lalu kembali ke rumah. Dan mantan kekasih Han Jiul pun menunggunya di rumah. Mereka pun ngobrol. Han menjelaskan jika tadi ia hanya panik karena datang di momen yang salah. Dan ia meminta mantan Han Jiul untuk jangan salah paham kepadanya. Mantan Han Jiul pun menjawab, jika lain kali Han tidak usah berperilaku seperti itu, karena akan terjadi kesalahpahaman. Han pun mengiyakannya. Lalu cerita beralih ke Han Jiul yang curhat tentang kejadian tadi kepada temannya. Dan temannya meminta untuk Han Jiul lebih tegas lagi dengan perasaannya. Lalu setelah itu temannya pamit karena ingin pergi lagi ke kota Seoul. Saat malam hari, Han datang ke kedai milik Samyeon. Ia meminta maaf sebelumnya kepada Samyeon dan menceritakan tentang perasaannya yang membingungkan dan mengatakan jika ia sekarang mempunyai perasaan kepada Han Jiul. Han ingin Samyeon orang yang pertama tahu. Samyeon pun mengerti dan akhirnya Samyeon mendukung An. Keesokan harinya, pada saat Han Jiul ke klinik, ia sudah ditunggu oleh mantannya. Dan mantannya meminta penjelasan lagi kepada Han Jiul tentang perasaannya. Tetapi Han Jiul tetap tegas jika ia sudah menyukai orang lain. Dan akhirnya mantannya menyerah. Dan ia pun pamit untuk pergi ke kota Seoul lagi. Han Jiul pun pergi untuk mencari An ke kantor polisi. Tetapi rekan An bilang jika An sedang membantu warga memanen buah persik, karena di sana juga ada festival untuk orang luar ikut memanen buah persik. Akhirnya Han Jiul pun menyusulnya. Pada saat sampai, Han Jiul bertanya kepada Samyeon, tetapi ia malah menegaskan untuk Han Jiul jangan membuat perasaan An bingung. Dan ia meminta Han Jiul untuk membantunya memanen, karena sebentar lagi An akan datang dan ikut membantu. Ketika An datang, ia melihat Han Jiul. An pun langsung beralasan jika ingin membuang sampah. Akhirnya Han Jiul mengejarnya. Pada saat mereka sampai di gudang penyimpanan, Han Jiul pun langsung menyatakan jika ia menyukai An. Han yang terlihat Han Jiul tidak bersungguh-sungguh pun tidak percaya, dan ia mengatakan jika ia tidak akan salah paham kepadanya. Lalu Han pun pergi. Ketika sampai kantor polisi, Samyeon mendatanginya dan berbicara kepada An jika An tidak usah berbohong kepadanya. An harus tegas kepada perasaannya. Setelah mereka mengobrol, An pun kembali pulang. Saat sampai di rumah, ia melihat mantan Han Jiul yang bersiap untuk pergi dari rumahnya. Dan An mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Han Jiul. Mantan Han Jiul yang sudah mengetahuinya pun memberi dukungan karena ia sudah menyerah pada Han Jiul. Dan akhirnya ia pun pamit untuk kembali ke kota Seoul. Saat An sendirian, ia mulai memikirkan Han Jiul dan akhirnya ia memutuskan untuk mencarinya. Pada saat sampai klinik, ia melihat Han Jiul juga bersiap untuk pulang ke kota Seoul. Tetapi An mengatakan jika ia menyukainya, dan An menegaskan jika ia tidak peduli dengan jarak mereka nanti.
Saat mereka sedang berduaan di klinik, tiba-tiba perawat datang. Akhirnya Han bersembunyi, dan mereka pun pindah ke belakang klinik melalui pintu belakang. Lalu Han Jiul menunda kepulangannya, dan mereka janjian untuk jalan-jalan saat malam hari. Karena An saat ini tidak ingin banyak warga yang tahu tentang hubungannya, Han Jiul pun setuju. Mereka pun jalan-jalan ke Seoul, ke tempat klinik milik Han Jiul, dan mereka menciptakan beberapa momen bersama. Sampai akhirnya mereka kembali ke desa, dan sampai di pagi hari. Ketika An sedang bekerja, rekannya melihat An seperti orang aneh, karena Han senyum sendirian. Sampai akhirnya Han Jiul datang ke kantor polisi dan beralasan jika An memintanya mengantarkan makanan anjing, tapi rumah An terkunci, dan Han Jiul meminta An untuk menemaninya bertemu dengan anjingnya dan memberikan makanan. Akhirnya An diperbolehkan pergi dengan rekannya. Saat mereka pergi dan berhenti di jalan, tiba-tiba Sondong datang dengan temannya. Sondong menyapa mereka dan memberitahu jika ia memutuskan berpacaran dengan temannya. Ia meminta Han Jiul dan An merahasiakannya. Mereka pun setuju. Akhirnya Sondong pun pergi. Saat sore hari, ketika An selesai bekerja, ia pun janjian lagi dengan Han Jiul untuk makan bersama. Akhirnya mereka pergi ke tempat makan. Saat sampai, An bilang jika yang mempunyai tempat makan mengenalinya. Akhirnya An membuat rencana jika Han Jiul akan masuk duluan, dan An menyusul sebagai temannya yang datang dengan tidak sengaja. Han Jiul pun setuju. Setelah selesai makan bersama, An mengajak Han Jiul untuk ke kedai kopi milik Sangyeon. An bermaksud untuk memberitahu hubungan mereka. Han Jiul pun setuju. Saat sampai, ia menjelaskan kepada Sangyeon tentang hubungannya. Sangyeon pun hanya bisa mendukung mereka. Akhirnya, An dan Han Jiul pun pulang. Saat perjalanan pulang, mereka tak sengaja mendengar ibu-ibu yang sedang berkeliling dan juga berteriak. An dan Han Jiul pun mendekat. Pada saat mereka mendekat, ternyata ibu-ibu itu melihat ada orang yang sedang berduaan di dalam mobil. Saat mereka menyuruhnya keluar, mereka pun kaget melihat orang yang keluar dari mobil adalah perawat klinik dan teman Han Jiul. Teman Han Jiul pun menjelaskan jika mereka berpacaran, dan akhirnya mereka dibawa klinik oleh Han Jiul dan An. Dan di klinik, mereka saling menginterogasi satu sama lain. Esokan harinya, An yang mempunyai janji lagi dengan Han Jiul pun kesal karena pertemuannya selalu tertunda. Han selalu disuruh bekerja secara tiba-tiba, sampai akhirnya saat malam hari, An memaksa untuk bertemu. Saat ia ingin pulang dari kantor polisi, rekannya pun menahan An untuk ikut makan dan minum-minum bersama. An sempat menolaknya, tetapi rekannya memaksa. Akhirnya An pun pasrah. Saat An sudah mulai kehilangan kesadaran, ia mengirim pesan kepada Han Jiul untuk bertemu di balai desa. Saat Han Jiul menunggunya di balai desa, ada ibu-ibu yang datang dan menanyakan
kenapa Hanjul berada di sini. Tak lama kemudian, An datang dalam keadaan mabuk, dan An pun menerobos masuk ke dalam balai desa. Lalu An mengumumkan jika ia sedang berpacaran dengan Hanjul, dan ia memohon kepada warga untuk memberikannya ruang agar ia bisa berpacaran dengan Hanjul. Setelah itu, ibu-ibu yang mendengarnya pun bilang jika mereka dan warga desa sudah tahu, dan ibu-ibu itu menegaskan mereka akan mendukungnya. Akhirnya Hanjul mengantarkan An pulang. Lalu cerita beralih ke beberapa saat. Hanjul dan An pun sedang LDR, dan mereka sering melakukan video call. Saat mereka sedang melakukan video call, An melihat tangan Hanjul terluka. An pun marah kepada Hanjul karena tidak memberitahunya jika ia sedang sakit. Lalu An pun menutup teleponnya. An cerita kepada Sangyeon di kedai kopi miliknya, dan Sangyeon menyarankan untuk An menyusulnya. An pun setuju. Akhirnya saat malam hari, ia meminjam mobil Sangyeon untuk datang menemui Hanjul. Saat sampai di klinik Hanjul yang ada di Seoul, teman Hanjul kaget kenapa An datang ke sini, dan ia memberitahu jika Hanjul sekarang sedang menyusulnya ke desa. An pun langsung menelepon Hanjul, dan Hanjul yang tahu segera meminta An untuk menunggunya di situ. Lalu teman Hanjul pun pamit pulang ke rumah. Saat Hanjul sampai, mereka pun meminta maaf, dan akhirnya mereka berbaikan. Lalu cerita beralih lagi. Ketika Han sedang bertugas, ia pun datang ke klinik. Dan pada saat sampai klinik, ia kaget melihat Hanjul yang tiba-tiba datang. Dan Hanjul pun memberinya bunga, lalu menjelaskan jika sekarang ia sudah dijadikan pemilik klinik kakeknya, karena ia memutuskan untuk menetap di sini. Han yang mendengarnya pun senang, dan akhirnya Hanjul melamar An. An pun setuju.